Urang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Itu anak saya ada di luar, kenapa di luar? Terus udah digendong sama orang lain, udah mau pergi, kata saya begitu. Terus? Ya terus saya teh teriak-teriak, kata saya teh itu mah anak saya mau dibawa pergi, itu anak saya. Terus susternya langsung ngambil. Terus si AA sama si AA diambil lagi, kata saya teh itu ambil diambil lah kan. Dalam kasus bayi nyaris tertukar yang menimpa seorang wanita bernama Nina Saleha, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sudah menjatuhkan sanksi terhadap perawat yang berkaitan. Tanya itu pihak rumah sakit juga menyatakan siap dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RSHS Dr. Rahim Dinata Marsidi dalam keterangan pada Jumat 10 April 2026. Menurut Rahim, perawat tersebut kini dipindahkan ke bagian yang tidak melayani pasien dan diberi surat peringatan atau SP1. Terkait insiden ini, RSHS Bandung melakukan evaluasi dan pembinaan kepada para perawat, utamanya dalam kepatuhan melaksanakan SOP penyerahan bayi. Berdasarkan video unggahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di YouTube, terungkap bahwa perawat tersebut sudah bekerja selama 20 tahun serta berstatus ASN. Sementara itu, pihak manajemen RSHS Bandung melalui rilis yang dibagikan di media sosial Instagram menyampaikan permohonan maaf. Dalam rilis tersebut, pihak rumah sakit sudah melakukan komunikasi dengan Nina Saleha. Terkait penanganan kasus, RSHS Bandung menyatakan telah diselesaikan secara kekeluargaan. RSHS pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta melakukan perbaikan berkelanjutan demi kepercayaan masyarakat. Adapun Kepala Dinas Kesehatan Jabar Dr. Ervini Adiani Dewi mengaku sudah berkoordinasi dengan RSHS dan akan melakukan kunjungan dalam waktu dekat. Dalam keterangan pada Kamis 9 April, Vini mengatakan kunjungan dilakukan dalam rangka perbaikan mutu layanan. Pasalnya, Dinkes Jabar memiliki tugas sebagai pengawas dan pembina RSHS. Kenapa di luar? Terus udah digendong sama orang lain, udah mau pergi, kata saya begitu. Terus? Ya terus saya teh teriak-teriak, kata saya teh itu mah anak saya mau dibawa pergi, itu anak saya. Terus susternya langsung ngambil. Terus si AA sama si AA diambil lagi, kata saya teh itu ambil diambil lah kan sama si AA. Akhirnya bisa keambil. Ya diambil Pak, direbut langsung. Terus kan itu kata saya teh kan kenapa dikasihin, kata saya teh ditanya susternya teh. Terus kata dia teh cenah, iya saya tadi cenah manggil nama ibu, cuman ibu nggak ada, udah saya kasihin. Kenapa dikasihin, kata saya teh, kan udah jelas saya nggak ada di situ, kata saya teh gitu. Ya kan dipanggil nama ibu, kemudian tidak bisa dong diganti ibunya dengan orang lain kan? Masih mending tidak terjadi kayak yang di Bogor, sampai anaknya dibawa sampai gede. Ini bentuk karena teteh mengalami kesulitan waktu kelahiran. Saya nanti nitip buat beli popok anak teteh, buat beli gizi dan pemulihan kesehatan teteh ya. Saya nanti nitip ke teteh 10 juta ya. Makasih Pak, makasih Pak. Ya. Nah, nanti minta nomor rekeningnya saya kirim ke teteh ya. Punya rekening kan? Nggak ada Pak. Itu mah selimut, baju, pas lihat muka itu mah anak saya, kata saya teh gitu. Kenapa ya itu mah, ini mah anak saya. Terus teh, oh anak teteh, iya anak saya, kata saya. Ya saya teriak lah, sus itu anak saya mau dibawa, kata saya tuh. Langsungnya dari situ teh susternya malah ke saya teh bilangnya. Media sosial tengah diramaikan dengan video pengakuan seorang wanita yang menceritakan pengalaman saat bayinya nyaris dibawa oleh orang tak dikenal di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Video tersebut kemudian mendapat perhatian dari publik termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM. Ibu muda bernama Nina Saleha menceritakan pengalamannya terjadi pada Rabu 8 April pagi. Kala itu dirinya hendak menjemput bayinya yang dirawat akibat sakit kuning sejak lahir beberapa hari lalu.
Menurut Nina, mulanya bayinya dirujuk ke beberapa rumah sakit hingga akhirnya ia memilih RSHS. Bayi Nina kemudian menjalani perawatan intensif di inkubator. Sehari sebelum kejadian, pihak rumah sakit sempat menghubungi Nina untuk memberitahukan bahwa bayinya boleh pulang pada hari Rabu. Saat tiba di rumah sakit keesokan harinya, Nina mengurus proses administrasi dan menunggu cukup lama. Di sana, Nina sempat berjumpa dengan seorang ibu yang mengaku bayinya mengalami paru-paru bocor. Lantaran tak kunjung usai, Nina dan suami memutuskan membeli makanan karena lapar. Tak lama setelah meninggalkan ruangan, Nina memutuskan kembali karena merasa firasatnya tak enak. Saat tiba di lorong NICU, Nina melihat ibu yang berbincang dengannya tadi tengah menggendong bayinya. Setelah memastikan identitas sang anak, Nina pun merebut bayinya dari wanita tersebut dan meminta bantuan perawat. Seusai kejadian, Nina mendapat permintaan maaf dari rumah sakit melalui pesan singkat. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari KDM yang kemudian menghubungi Nina. KDM pun meminta manajemen RSHS Bandung untuk memberikan sanksi terhadap perawat dalam kasus bayi yang nyaris tertukar ini. Pas saya tengok kok itu mah selimutnya kayak yang anak saya, cuman saya belum bilang ke dia. Cuman saya nengok ke inkubator, kok nggak ada ya, kata saya teh anak saya. Nah saya panggil, saya itu gitu ya, tarik gitu bajunya. Si teteh yang tadi mau pergi Iya, dengan teh. kata saya teh, tunggu, kata saya teh gitu ya. Ih coba lihat, kata saya teh, ih kenapa ya itu mah selimut baju pas lihat muka itu mah anak saya, kata saya teh gitu. Kenapa ya itu mah, ini mah anak saya. Terus teh, oh anak teteh, iya anak saya, kata saya. Ya saya teriak lah, sus itu anak saya mau dibawa, kata saya tuh. Langsungnya dari situ teh susternya malah ke saya teh bilangnya cina itu ke security dulu cina teh itu cina ke sana ke pak siapa itu telah ke sana cina. Kirain saya teh mau ngapain, ternyata cuman teh pinjam handphone terus cina kasih rating gitu ya. Yang ngasih ratingnya teh si satpam itu. Teteh sempat ngasih rating? Iya sempat ngasih rating, saya teh kasih rating 4, kata-katanya cuman cukup bagus udah gitu. Terus sama dia diambil, terus sama dia diganti jadi rating 5. Terus kata-katanya bagus-bagus gitu ya. Kata dia teteh ada yang mau diungkapin cina ya, kesan sama pesannya apa. Kata saya bukan apa-apa lagi, itu anak saya. Kata saya itu anak saya diambil orang. Kata saya itu anak saya diambil orang. Si Awe langsung ngambil anak saya buru-buru gitu dari Itu belum sempat ditahan. pas saya